Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Eni Dulestari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Nagita Tararosa MBA. Saya akan mempresentasikan yakni dengan judul materi pasar modal syariah. Di dalam pasar modal syariah ini ada beberapa submateri, yakni ada pengertian fungsi kinerja pasar modal dalam ekonomi Islam, lalu yang kedua karakteristik dari pasar modal syariah, lalu ada prinsip-prinsip pasar modal syariah, ada instrumen pasar modal syariah, dan ada juga struktur pasar modal syariah di Indonesia. Untuk penjelasannya kita akan lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya ke submateri yang pertama. Ini ada pengertian dari pasar modal syariah. Jadi, pasar modal itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1 ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan di dalam pasar modal syariah itu adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek, yang diperdagangkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Ada fungsi dari pasar modal syariah, yakni menurut Medwally, keberadaan pasar modal syariah secara umum itu berfungsi yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Lalu, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang selanjutnya yakni memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Lalu, yang terakhir, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Bisa dibaca lebih lanjut yakni mengenai fungsi pasar modal. Ada juga beberapa manfaat dari pasar modal, yaitu menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Lalu memberikan wahana investasi bagi investor, sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan suatu negara. Ada juga manfaat yakni dengan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Lalu penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim perusahaan yang sehat. Lalu ada juga menciptakan lapangan kerja ataupun profesi yang menarik. Dan yang terakhir yakni memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yakni ada karakteristik dari pasar modal syariah. Jadi karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal itu, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham itu dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang kedua, semua perusahaan yang mempunyai saham itu yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan juga kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Lalu,
komite manajemen itu menerapkan harga saham tertinggi atau yang disingkat dengan HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Saham juga tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Saham juga dapat dijual dengan harga di bawah HST. Lalu, komite manajemen itu harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat di dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Perdagangan saham itu mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan harga saham tertinggi. Yang terakhir itu, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Sub yang ketiga, yakni ada prinsip dari pasar modal syariah. Jadi, kegiatan dari pasar modal syariah itu mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Adapun prinsip dari pasar modal syariah itu yang antara lain, pembiayaan dan investasi itu hanya dapat dilakukan pada aset ataupun kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan tersebut adalah spesifik dan bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul itu dapat dilakukan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagian bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka pembiayaan dan investasi itu harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten itu harus jelas, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar itu harus transparan. Lalu, emiten juga harus mengeluarkan efek syariah baik berupa saham ataupun sukuk. Harus mentaati semua peraturan dari syariah. Selanjutnya, semua transaksi itu tidak mengandung gharar atau spekulasi. Lalu, semua efek itu harus berbasis pada harta ataupun transaksi real, bukan mengharapkan keuntungan dari kontak utang atau piutang. Ada juga instrumen pasar modal syariah. Jadi efek-efek syariah menurut fatwa MUI itu tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal itu mencakup yang pertama, saham syariah. Ialah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua ada obligasi syariah atau yang biasa disebut dengan sukuk. Itu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada keluarga pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil. Jadi, dalam obligasi syariah itu terdapat berbagai jenis struktur yang mendapatkan endorsement dari AAOIVI dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Yang antara lain, yang pertama ada sukuk ijarah, sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, sukuk istisna, sukuk korporasi, dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang selanjutnya yakni reksadana syariah. Itu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta ataupun dengan manajer investasi. Begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil sahibul mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil dan juga dengan pengguna investasi. Yang keempat ada efek beragun atau aset syariah, adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah
yang portofolionya itu terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari berbagai aspek yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima ada hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Mekanisme right ini bersifat opsional, di mana right merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu dan juga pada waktu yang telah ditetapkan. Yang keenam itu ada waran syariah. Produk turunan saham atau derivatif itu yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN itu disebut juga dengan waran. Yakni seorang pemegang saham itu diperbolehkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan. Selanjutnya ada struktur pasar modal di Indonesia. Itu ada 3 kategori. Yang pertama dari pengelola pasar modal, para pelaku pasar modal, dan juga lembaga penunjang dari pasar modal. Pengelola pasar modal itu ada 5, yakni yang pertama ada Bapepam, bertugas dalam membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Lalu ada bursa efek. Itu adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang C itu ada lembaga clearing dan penjaminan. Kalau di Indonesia itu ya, yang menjalankan fungsi lembaga clearing dan penjaminan itu ada PT KPEI, yakni Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia. Pihak ini menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang D itu ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal di Indonesia itu dilaksanakan oleh PT KSEI, yakni Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fungsinya itu menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Yang terakhir ada penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek. Ini harus memperoleh izin dari Bapepam, antara lain yang sudah memperoleh itu dari Himdasun, yakni Himpunan Perdagangan Surat Utang Negara yang merupakan Self-Regulatory Organization atau SRO. Lanjut ke para pelaku pasar modal. Jadi para pelaku pasar modal itu ada emiten, investor, investment company, dan juga ada reksadana. Untuk lembaga penunjang pasar modal yang A itu ada lembaga penunjang pasar perdana. Untuk penunjang emisi saham itu ada penjamin emisi efek atau underwriter, ada juga akuntan publik, ada konsultan hukum, ada juga notaris, ada juga agen penjualan yang umumnya adalah perusahaan efek, dan juga yang terakhir ada perusahaan nilai. Kalau untuk lembaga penunjang untuk emisi obligasi itu ada 3, yakni ada wali amanat atau trustee, ada penanggung atau guarantor, dan yang terakhir ada agen pembayaran atau paying agent. Yang B itu ada lembaga penunjang sekunder. Lembaga penunjang sekunder ini terdiri dari perusahaan efek atau security company, ada pedagang efek atau dealer, ada juga perantara pedagang efek, biasanya dikenal dengan broker ataupun juga pialang. Dan yang terakhir ada Biro Administrasi Efek. Baik, itu tadi hasil kerja saya. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan maupun kesilapan baik dari segi ucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.